Saat ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu dikatakan Rajab Syahrullah. Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama mengatakan Rajab Syahrul Istighfar. Rajab adalah bulan istighfar. Kenapa disebut bulan istighfar? Karena amalan yang paling utama di bulan ini salah satunya adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, boleh saya nanya, setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Biasanya Ramadan itu bulannya ditunggu-tunggu atau enggak ditunggu? Ditunggu. Kalau Ramadan amal soleh atau enggak amal soleh? Amal soleh. Cuman banyak orang salah tentang Ramadan. Ramadan itu bukan bulan untuk nanam. Ya, Ramadan itu bukan bulan untuk menanam. Kita kalau punya sawah atau kebun, ada waktu untuk nanam, ada waktu untuk panen. Betul atau betul? Nah, Ramadan itu bukan waktu untuk nandur. Nah, seringkali ada orang mengatakan nanti saya Ramadan mau, nanti saya Ramadan mau, nanti saya Ramadan mau. Sehingga di dalam benaknya, pikirannya, kepalanya, Ramadan waktunya nandur amal soleh. Cara pikir seperti ini kurang pas. Karena Ramadan bukan untuk nandur, tapi Ramadan itu waktu panen. Ramadan waktu panen. Nah, nandurnya kapan? Nandurnya ya mulai Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, terus. Itu waktu nandur. Nanti panennya di bulan suci Ramadan. Makanya orang-orang saleh terdahulu itu sudah siap-siap untuk Ramadan sejak Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal itu sudah nandur untuk Ramadan tahun berikutnya. Contoh, kalau Ramadan banyak enggak yang sibuk cari duit? Banyak ya? Banyak. Sementara orang-orang soleh terdahulu kalau Ramadan libur cari duit. Libur cari duit. Tapi jangan dipikir salah. Kenapa? Karena sudah nabung sejak Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar. Selama 11 bulan nabung. Ini untuk Ramadan, ini untuk Ramadan, ini untuk Ramadan. Sehingga kalau Ramadan cuti, Ramadan istirahat cari duit, itu wajar atau enggak wajar? Wajar. Kenapa? Tabungannya sudah cukup banyak. Nah, sementara kita nggak mikir begitu, sehingga Ramadannya capek cari duit, nggak bisa istirahat. Orang dulu nggak mau capek kalau Ramadan, betul-betul pengen panen. Orang panen tuh seneng atau nggak seneng? Seneng. Kalau nandur capek atau nggak capek? Capek. Kalau panen lebih ringan. Makanya Simbah Rien mulai Syawal udah nabung. Ini untuk Ramadan, ini untuk Ramadan, ini untuk Ramadan. Begitu tanggal 1 Ramadan istirahat, gak ngurus dunia, sehingga hidupnya enak. Nah, karena kita sudah terlambat, Rajab diingatkan kembali. Ramadan waktu panen, bukan waktu nandur. Maka di bulan Rajab diajak babat alas. Rajab kamu bersih-bersih. Karena mulai dari 1 Syawal sampai sebelum 1 Rajab kita sudah banyak lupa, banyak lalai, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, banyak melakukan hal yang gak beres. Kalau tidak dibereskan, nanti Ramadan gak bisa panen, gagal panen. Bagaimana mau panen? Kalau yang ditandur aja gak ada.
nggak ada yang ditandur, nggak ada yang ditanam, nggak mau panen. Maka Rajab diingatkan, yuk bersih-bersih lahan dulu, bersih-bersih sawahnya dulu, bersih-bersih kebunnya dulu. Makanya diajak istighfar. Ya, Rajab diajak istighfar. Diajak istighfar biar apa? Biar hati, tempat nandur amal nomor satu adalah hati. Biar hatinya bersih, biar hatinya nggak kena penyakit, biar hatinya itu dapat nur, dapat cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajak istighfar sebanyak mungkin di bulan Rajab. Nah, kemudian di bulan Sya'ban mulai nandur. Nandurnya bulan Sya'ban. Pupuknya adalah sholawat. Karena itu Sya'ban disebut bulan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban kita mulai memperbaiki amal. Sholat witir yang ditinggalkan, Rajab dilatih, Sya'ban diistiqomahkan. Sya'ban diistiqomahkan. Baca Al-Qur'annya mulai ditertibkan. Kemudian orang-orang yang sudah lama nggak dikunjungi mulai dikunjungi. Pak Ale, Bule, Pak D, Bude yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, kita sambung lagi silaturahim. Yang hidup didatangi rumahnya, yang meninggal dunia didatangi kuburannya, didatangi makamnya. Makanya kalau Sya'ban itu pada sibuk ziarah hidup dan ziarah kubur. Sehingga Ramadan panen, puncaknya adalah Lailatul Qadar. Itu puncaknya Ramadan panen. Nah, di bulan Rajab ini kita disuruh bersih-bersih dengan apa? Nomor satu istighfar. Nomor satu istighfar. Istighfar itu minta ampun. Maka dalam istighfar ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nomor satu, hatinya dibersihkan. Tidak boleh punya rasa benci kepada muslim manapun. Tidak boleh punya rasa nggak suka kepada muslim manapun. Hatinya dibersihkan, nggak boleh punya rasa dendam kepada muslim manapun. Siapa yang Rajab kok masih nyimpen hati benci sama muslim yang lain, Rajab kok masih mutus tali silaturahim, maka dia termasuk gagal bersih-bersih. Gagal bersih-bersih, sehingga nandur apapun gak mungkin bisa dipanen. Siapa yang mutuskan tali silaturahim, maka Allah gak akan terima amalnya, gak akan terima amalnya. Bu, Ibu, kalau ada tetangga yang nyebelin, kalau ada tetangga yang nyakitin hati, Ibu ikut sakit atau legowo? Sakit atau legowo? Ikut sakit, artinya sakit. Kalau lewat depan rumahnya rasanya enak atau agak gimana? Agak gimana? Kalau masuk acara temanten, kondangan, duduk di kursi kosong, sebelahnya ada dia, pilih duduk di situ atau cari kursi yang lain? Cari kursi yang lain. Lah yang model begini, nandur model apapun gagal panen. Nandur model apapun gagal panen. Maka harus dibersihkan hati kita ini. Rugi toh ya, nandur capek-capek gagal panen. Kok bisa? Bisa. Ada orang nandur bagus tandurannya, tapi sayang tikusnya banyak. Gagal panen atau gagal panen? Gagal panen. Nandurnya bagus, ternyata hamanya, werengnya banyak. Gagal panen itu enggak gagal panen? Gagal panen. Yang lebih ngeri, dia nandur, besok mau panen, malam hujan terus banjir. Gagal panen atau enggak gagal panen? Gagal panen. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Capek berbulan-bulan enggak bisa panen, bahkan ninggali utang. Ninggali
hutang. Na'udzubillah min dzalik. Itu permisalan orang yang amal soleh, sholatnya bagus, zikirnya bagus, puasanya bagus, tapi sayang hatinya nggak bagus. Suruh maafkan orang, jazakumullah khairan, nggak bisa maafkan orang. Suruh meninggalkan rasa benci pada muslim yang lain, nggak bisa, nggak benci sama dia. Disuruh jangan dendam, tapi hatinya menyimpan dendam. Disuruh nyambung silaturahim, nambah sumpah, nanti mati gak bakal aku ngidak omai. Na'udzubillah min dzalik. Sampai mati, sampai meninggal dunia, saya tidak akan melangkahkan kaki ke rumahnya. Padahal itu Pak D-nya, ya, Pak L-nya, Budenya, Buleknya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwani rahimakumullah, maka yuk kita cek hati kita masing-masing. Ngeri kalau seorang istri sebel nggak mau lihat wajah suami. Tahu nggak mau lihat wajah orang lain saja, yang itu Pak Lek, budenya nggak boleh kok, harus dilihat, diparani. Lah kok ini wajah suami nggak mau dilihat, aku sebel sama dia. Nggak mau lihat wajah suami, mutuskan dirinya dari suaminya. Ini mengerikan. Ada enggak yang model begini? Kelihatannya sholatnya bagus, rukuknya bagus, sujudnya bagus, ngajinya nangis, zikirnya sampai sesengguhan, tapi sama suaminya model begitu. Allah yahfad masyishar, na'udzubillah min dzalik. Maka tidak akan dia itu bisa panen, yang ada gagal panen. Na'udzubillah min dzalik. Saya mau nanya kepada semuanya, terutama diri saya sendiri, bisa nggak maafkan orang lain? Bu, memaafkan orang lain bisa nggak? Kalau maafkan orang lain bisa, memaafkan suaminya bisa nggak? Alhamdulillah Pak, sudah dibukakan pintu maaf. Iya, sudah dibukakan pintu maaf. Jadi kalau suaminya itu sekian bulan nggak ngasih jenengan duit, dimaafkan atau dimusuhi? Dimusuhi ya, nggak ngasih duit, betul ya? Dimaafkan juga nggak ngasih duit. Tapi kalau dimaafkan, jenengan dikasih sama Allah Ta'ala ridhonya Allah, dikasih sama Allah Ta'ala surganya Allah. Kenapa? Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu mendapatkan wasabru thawabuhul jannah. Siapa sabar maka diganti sama Allah, dikasih surga. Berarti kalau kita mau maafkan orang, ya, bahkan mendoakan orang yang jahat kepada kita, didoakan baik, minimal paling sedikit dapat surga, paling sedikit dapat surga, belum lagi bonus yang lain. Maka sekali lagi saya mau nanya, bisa tidak kita tanpa orangnya tahu, orangnya mungkin lagi tidur, orangnya jauh dari rumah kita, malam hari atau siang hari atau sore hari habis sholat kita doakan, ya Allah, itu dia ya Allah yang biasanya gunjing saya, yang biasanya ngerasani saya, yang biasanya jelek-jelekin saya, aku sudah maafkan semua kesalahannya ya Allah, tolong ampuni dosa-dosanya, tutup airnya, angkat derajatnya, wujudkan hajatnya yang kamu ridhoi, senangkan hidupnya dunia akhirat, jadikan anak-anaknya soleh solihah. Sanggup buatan doa seperti itu? Nah, mulai senyum-senyum gak jelas ini. Cek diri kita masing-masing. Ini yang namanya bersih hati kita. Kenapa? Karena kalau kita kotor, Allah nggak mau sama kita. Kalau kita kotor, rahmat Allah jauh dari kita.
Kalau kita kotor, dikasih rahmat pun rahmatnya jadi kotor. Lawang wadai reget, susu disok di gelas. Kalau gelasnya kotor, jadinya susunya bersih atau kotor? Kotor. Maka harus dibersihkan dulu di wadahnya. Gak boleh punya dendam, gak boleh punya benci, gak boleh punya rasa gak suka kepada muslim yang lain. Kalau gak cocok gak apa-apa, tapi jangan benci. Saya gak cocok sama modelnya, sama caranya, tapi jangan benci. Ketemu yo ketemu, salaman yo salaman. Apalagi itu kaum kerabat kita masing-masing, Pak Le, Pak D, Bule, Bude, Nak Dulur, sepupu. Jadikan semua itu betul-betul saudara. Ini namanya istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita istighfar, lisan juga bergerak. Tapi seringkali saya katakan jangan istighfar modus. Gayanya istighfar, gayanya istighfar, tapi sebetulnya lagi maksiat. Astagfirullah. Saya mau nanya, ini ada laki-laki lihat perempuan auratnya terbuka, terus dia lihat perempuan tadi sambil istighfar, astagfirullah. Perempuan kok semacam itu? Saya mau nanya, ini istighfar atau maksiat? Maksiat, tapi gayanya istighfar. Lu saya kan memintakan ampun. Kalau mintakan ampun ya mau kamu merem ya. Jangan kamu lihat kemudian kamu ucapkan ya Allah ampuni dia, Allahumma gfirlah. Misalnya seperti itu. Bukan dijelem astagfirullah. Ini namanya istighfar modus, maksiat tapi dibalut istighfar. Ada lagi istighfar modus oknum ibu-ibu di dalam pengajian. Boleh saya buktikan? Istighfar modus oknum ibu-ibu dalam pengajian. Begitu di pengajian ada yang nggak disuka, itu yang di sampingnya diajak ngobrol, astagfirullah, wis krungu. Kenapa? Udah dengar belum kamu? Ada apa? Astagfirullah. Gak kuat saya mau menyampaikan sebetulnya astagfirullah. Kenapa? Itu yang di pojok sana itu. Kelihatannya dia tuh rajin pengajian ke sini, kelihatannya. Tapi kalau pulang dari pengajian, astagfirullah. Saya mau nanya, ini sebetulnya pengajian atau ngerasani? Satu ngerasani, dua fitnah. Ya, dua fitnah. Merendahkan orang. Ini namanya istighfar modus, gayanya istighfar. Ada enggak pelakunya? Ada enggak pelakunya? Na'udzubillah min dzalik. Mungkin kita pernah melakukannya. Gayanya istighfar, tapi sebetulnya lagi menggunjing orang lain, lagi merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Istighfar ya betul-betul minta ampun. Betul-betul minta ampun. Astagfirullah. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku. Arti istighfar itu apa? Orang yang istighfar kalau dapat ampunan, aibnya ditutup sama Allah Ta'ala, buruk-buruknya ditutup sama Allah Ta'ala. Kalau dia punya kesalahan, punya dosa kesalahannya ditutup sama Allah Ta'ala, sehingga orang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu. Itu diantara arti orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah tutup aibku. Ya Allah jangan sampai ada orang yang tahu dosa-dosaku. Malu aku ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang yang rajin istighfar itu manfaatnya banyak. Saya mau nanya, tolong dijawab sejujur-jujurnya. Butuh sama duit tidak? Butuh enggak sama duit? Butuh ya. Namanya juga orang hidup ya, butuh itu wajar. Pengen dapat duitnya gampang atau susah?
Pengen dapatnya gampang atau susah? Gampang, betul. Oke, saya mau kasih contoh, boleh? Saya dapat air ini tadi gampang atau susah? Dapat kopi gampang atau susah? Gampang. Kenapa saya dapat kopi dan air gampang? Karena saya baik-baik sama panitia, betul? Sama panitianya saya nggak punya masalah, betul? Dan saya nggak buat masalah sama panitia, bener? Oke, kedua, saya ceramahnya pakai mic atau nggak pakai mic? Pakai. Tadi mic-nya saya minta atau dikasih? Dikasih. Sound systemnya enak atau nggak enak? Enak. Suaranya jelas atau nggak jelas? Jelas. Kenapa? Karena saya baik-baik sama panitia. Saya nggak punya masalah sama panitia. Sama yang bagian sound saya juga baik. Sehingga yang nyetel sound juga ada kemudian, oh, lah Ustaznya rada kurang ajar, tak cilik lain gitu. Enggak. Oh, Ustaznya rada geteng mati, nyebel mati. Wis atur soalnya sing welek gitu. Enggak. Karena saya baik-baik sama beliau yang ada di pojok sana, yang ngatur sound system, berangkat paling awal, pulang paling akhir. Kalau jenengan kan berangkat paling akhir, pulang paling awal. Tapi kalau bagian sound system kan sebelum orang datang, beliau harus datang. Nanti kita pulang, beliau yang ngikuti sound system paling akhir. Karena saya baik-baik sama bagian sound system, tidak ada masalah. Disiapkan sound system sama panitia, disiapkan minum baik-baik. Pertanyaan saya, lah yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Jadi kalau pengen rezekinya gampang, baik-baik sama siapa? Baik-baik sama siapa? Lah biasanya kita sama Allah baik-baik atau gimana? Baik-baik atau cari masalah? Biasanya sama Allah baik-baik atau cari masalah? Contoh, istri pengen dapat rezeki gampang, Allah ngajarin baik-baik sama suami, tapi dia baik sama suaminya orang lain, sama suaminya nggak baik. Pertanyaan saya, kira-kira Allahnya marah atau nggak marah? Marah. Cari masalah atau nggak cari masalah? Cari masalah. Maka Allah datangkan suntuk ke dalam hatinya. Allah buat suntuk hatinya. Walaupun punya yang dipunya, walaupun punya beras, walaupun punya gula, walaupun punya duit, walaupun Allah kasih sumpah di hatinya yang gak ada obatnya, kecuali obatnya baik-baik sama Allah, minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Karena urusannya dengan suami harus minta maaf sama suaminya. Kalau Allah minta maaf sama suamimu, begitu dia bereskan urusannya dengan Allah, minta maaf sama suaminya, minta ampun sama Allah, Allah langsung menunjukkan kebaikannya. Allah langsung menunjukkan kebaikannya. Berarti kuncinya hidup ini gampang atau susah? Gampang. Jangan buat masalah sama Allah, selesai. Jangan buat masalah sama Allah. Boleh saya ngincipi kopinya? Walaupun nggak boleh, tetap tak minum. Kalau saya disuguhi panitia, masa nggak dincipi? Berarti saya nggak baik-baik sama panitia. Saya nggak patek ngurus jenengan, jenengan bukan panitia. Kita sama-sama diundang. Saya diundang ceramah, jenengan diundang mendengarkan, betul? Yang undang panitia. Maka saya harus memperhatikan apa yang disuguhkan panitia, biar panitianya senang. Kalau panitianya senang, nanti semuanya jadi enak. Dan terutama saya jadi senang karena saya tadi nyopir dari Solo sampai Pekalongan, alhamdulillah, belum sempat nyeruput kopi karena hujan dan harus kebut ya, belum sempat nyeruput kopi. Monggo diunjuk. Alhamdulillah pemirsa, hujan, kopi anget, nikmat. Buat yang nggak dapat kopi, jangan iri sama rezekinya orang lain. Orang kalau iri sama rezekinya orang lain, hidupnya nggak mungkin bahagia. Kenapa? Lawang punya rezekinya sendiri, kok mikir rezekinya orang lain? Nggak mungkin senang. Jadi yang buat orang nggak bisa senang itu karena apa? Mikirin yang dimiliki orang lain,
nggak syukuri yang dimiliki sendiri. Sibuk lihat handphonenya orang lain, kok apik ya, nggak mensyukuri handphonenya sendiri. Kata anak saya tadi, syukuri yang kamu miliki, bahagia hidupmu nanti. Kata anak saya yang kecil ke kakaknya begitu, syukuri yang kamu miliki, nanti akan bahagia hidupmu nanti. Jadi kalau yang kita miliki disyukuri, alhamdulillah, alhamdulillah enak. Dapatnya ya enak, dapatnya enak. Nah, kenapa ada orang merasakan gak enak? Karena mikiri yang dimiliki orang lain. Saya mau cerita boleh? Sabar, unjukin. Alhamdulillah. Lihat jam dulu. Ya, saya baru bicara kurang lebih 30 menit ya. Betul ya? Ya, 28 kan dibulatkan jadi 30. 30 menit itu terasa atau enggak terasa? Enggak terasa. 30 menit itu setengah jam ya. 15 menit lagi pertandingan babak pertama usai. Itu kalau sepak bola. Bu, untuk tidur yang dibutuhkan apa? Untuk tidur yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan cuma satu, ditidurkan Allah. Selesai. Betul? Jenengan punya kasur, jenengan punya dipan, jenengan punya tempat untuk tidur, jenengan bahkan bolim. Kalau nggak ditidurkan sama Allah, bisa nggak tidur? Enggak. Betul ya? Jadi untuk tidur yang dibutuhkan kasur atau Allah. Makanya doa tidur enggak Allahumma kasur, enggak. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Minta tolong sama Allah untuk tidur dan minta tolong sama Allah untuk bangun. Beri biar bisa nanti tidur. Beri biar bisa nanti bangun. Minta tolong sama Allah. Berarti orang tidur itu sederhana, nggak butuh apa-apa, nggak butuh kasur, nggak butuh dipan. Yang dibutuhkan adalah Allah. Betul? Nah, ini saya mau kasih cerita. Ada nelayan punya kapal kecil, kapal getek, perahu getek. Lagi tidur jam 10 pagi waktu duha, tidur di kapalnya. Gak jauh dari situ ada kapal pesiar yang besar yang mahal milik orang kaya, konglomerat. Si konglomerat lagi berdiri di apa itu ya, bagian yang kapalnya itu, deknya kapalnya, lihat ke arah pantai, kok ada nelayan jam 10 siang tidur di perahunya yang kecil, perahu getek. Maka konglomerat ini dengan pede turun dari kapalnya, nyamperin nelayan yang lagi tidur. Kemudian dibangunkan, Pak, saya itu dulu pernah seperti jenengan. Pernah seperti jenengan. Lah jenengan ini kok jam segini tidur, lambok melaut. Nanti kalau rajin kan dapat ikan banyak. Nanti kalau rajin dapat ikan banyak, hasilnya ditabung, bisa beli motor, sehingga nggak pakai dayung lagi, pakai motor. Nanti kalau udah pakai motor, melautnya bisa lebih jauh, hasilnya nanti lebih banyak, ditabung lagi, nanti bisa beli kapal but. Nanti kalau udah kapalnya kapal but, bisa jauh lagi, ngambil ikannya bisa lebih banyak. Nanti lama-lama punya kapal pesiar seperti saya. Kalau udah punya kapal pesiar seperti saya, ya nanti jenengan bisa tidurnya itu enak. Maka nelayan tadi nanya, jadi kamu mau tidur butuh punya kapal pesiar dulu? Yang kaya tadi melongo bingung, maksudnya, lah wong saya nggak usah nunggu punya kapal pesiar bisa tidur enak kok. Kamu nyuruh saya punya kapal pesiar baru tidur, kan ya rugi aku.
Paham maksudnya enggak? Jadi nelayan ini nggak mikir aku harus punya kapal pesiar baru tidurku enak. Aku pengen turu enak, ya saiki aku usaha turu enak. Nggak lihat miliknya orang lain, nggak lihat miliknya orang lain. Nah, orang zaman sekarang banyak hidup sibuk melihat miliknya orang lain. Punya suami ganteng, punya suami soleh, sibuk lihat suaminya orang lain. Akhirnya suaminya kelihatan kurang ganteng, suaminya kelihatan kurang soleh. Betul nggak betul? Betul nggak betul? Betul atau betul? Sibuk lihat suaminya orang lain yang kerja, lihat suaminya, akhirnya pekerjaan suaminya nggak dihargai, dianggap suaminya nggak bisa cari duit karena sibuk lihat suami orang lain. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau sibuk lihat yang dimiliki, alhamdulillah aku punya suami, alhamdulillah aku punya istri, walaupun bagaimanapun tapi aku punya, punya, sehingga nggak berbuat yang haram, nggak berbuat yang haram, sehingga kalau sakit ada yang nemenin, kalau sakit ada yang nemenin, kalau alhamdulillah jadinya syukur. Lihat rumah tetangga, rumahnya jadi kecil, tapi kalau nggak lihat rumah tetangga, rumahnya jadi enak. Lihat yang engkau miliki, syukuri, maka hidupmu jadi enak.